Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Malam ini dalam acara Night Call GPIB bersama saya Pendeta Debbie Sofia Wilhelmina Haryanto Paat. Saya melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya. Renungan kita pada malam hari ini terambil di dalam Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Terambil dari Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan 27. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, Alkitab telah kami buka. Tanda kami siap untuk membaca, tanda kami siap untuk mendengarkan, tanda kami siap untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bimbing dan berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab yang disebut berbahagia, ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa yang dikasih Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah melindungi yang lemah. Saya teringat akan satu ilustrasi tentang burung yang lemah. Charlie Brown, tokoh serial kartun yang identik dengan orang yang diremehkan. Mungkin karena ia selalu menganggap dirinya demikian. Dikisahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa, Charlie Brown sedang membangun sebuah rumah burung saat Lucy si nyinyir mampir. Kata Charlie, "Aku membangun rumah ini untuk burung pipit." Lucy menyaut, "Untuk burung pipit? Tidak ada orang yang membangun rumah untuk burung pipit." Jawab Charlie Brown, "Namun aku melakukannya. Aku selalu membela burung yang lemah." Nah saudara-saudara, Bapak Ibu, melalui ilustrasi ini mau mengatakan kepada kita begini. Kadangkala orang Kristiani melupakan burung-burung pipit. Burung-burung pipit ini melambangkan orang-orang kecil di dunia. Mereka yang seringkali kita anggap sebagai orang yang kurang penting dalam kehidupan kita. Yang mungkin seringkali kita remehkan dan kita sepelekan dalam hidup kita. Begitu juga sesuai dengan pembacaan kita dengan seorang budak yang seringkali mengalami tindakan kekerasan baik secara fisik maupun secara mental oleh majikannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pola pikir masyarakat waktu itu, dalam pembacaan kita, seorang budak adalah milik seorang tuan. Budak sama dengan barang, sehingga tidak ada hukum negara yang melindungi mereka itu. Nah, dalam pembacaan kita, umat Allah diharuskan hidup sesuai dengan peraturan Allah. Bangsa Israel harus memiliki sikap yang berbeda terhadap seorang budak untuk mereka mempraktekkan kasih kepada sesama. Pengalaman tertindas sebagai orang asing di Mesir adalah suatu pengalaman yang buruk dan tidak mengenakan. Ini menjadi dasar yang kuat bagi umat Allah untuk tidak menindas sesamanya. Kita lihat dalam pembacaan kita. Ayat 26 sampai 27 mau menyampaikan bahwa seorang budak itu adalah juga manusia
yang mempunyai hak dan martabat yang sama. Kalau kita lihat dan baca di Mazmur 8 ayat 4 sampai 6, pemazmur mengungkapkan ketika merenungkan siapa manusia, manusia itu diingat Allah, dibuat hampir sama seperti Allah, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kehormatan dan kemuliaan yang berasal dari Allah ini yang mendasari hak asasi manusia. Dan hak-hak ini perlu dihargai dan dilindungi. Kita harus menghargai mereka, menghargai sesama kita siapapun dia. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, dan begitu juga yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dalam situasi seperti pembacaan kita, kerusakan mata atau gigi yang dialami oleh seorang budak, maka mereka harus diberikan status bebas. Sebuah status kemerdekaan yang biasanya diberikan oleh seorang tuan kepada seorang budak yang sudah bekerja selama 6 tahun lebih. Inilah bentuk keberpihakan Tuhan kepada mereka yang lemah dan harus terwujud nyata dalam tindakan mengasihi sesama. Kalau kita lihat juga di Mazmur 41 ayat 2, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Sebagai umat Allah, kita tidak hanya diperintahkan untuk melekat pada firman Tuhan, tetapi juga mewujud nyatakan dalam perilaku hidup sehari-hari. Bagaimana cara kita melindungi orang yang lemah? Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau merenungkan apa yang ada dalam Pancasila, kita patut bersyukur sebagai dasar negara kita menunjukkan penghargaan terhadap kemanusiaan. Ketuhanan yang Maha Esa perlu dimaknai sebagai ketuhanan yang berkemanusiaan, ketuhanan yang menghargai kemanusiaan. Dan karena Allah mengasihi kita sebagai makhluk ciptaannya yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, Allah melindungi kita dengan mengampuni kita, dengan menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita melindungi orang yang lemah? Contoh yang ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara punya asisten rumah tangga atau punya pembantu. Bagaimana sikap kita terhadap asisten rumah tangga kita? Apakah kita memperlakukan mereka dengan baik? Atau sebaliknya, kita memperlakukan mereka sewenang-wenang? Nah, ini contoh kasus yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang seringkali kalau kita baca, ataupun kita dengar, ataupun kita lihat di televisi, banyak sekali seorang majikan tidak memperlakukan dengan baik asisten rumah tangganya. Malah memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang. Tidak ada jam kerja yang teratur. Nah, saudara-saudara, menarik dari ilustrasi saya yang pertama. Charlie Brown, dia mau membangun rumah untuk burung pipit. Apakah kita yang mempunyai asisten rumah tangga memperlakukan asisten rumah tangga kita sebagai bagian dari anggota keluarga kita? Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjawab dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita mau melindungi yang lemah, sedangkan yang lemah ada di sekitar kita, yang seringkali kita tidak perlakukan dengan baik. Tapi melalui pembacaan kita pada malam hari ini, kita diingatkan untuk kita menghargai mereka,
menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga kita, menghargai mereka yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan kehidupan kita. Contoh nyata dan jelas yang sudah dilakukan oleh Bunda Teresa. Sepanjang kehidupannya, Bunda Teresa memberikan teladan bagi kita bagaimana seharusnya memperlakukan mereka yang lemah, mengasihi mereka, berempati dengan mereka, peduli dengan mereka. Prinsip-prinsip pelayanan yang telah dilakukan Bunda Teresa berdampak besar pada perubahan sosial dalam masyarakat dan dinilai sangat menginspirasi banyak orang untuk semakin menghormati dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai renungan refleksi pada malam hari ini, mari kita tunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita. Mari kita hargai mereka sebagai sama-sama ciptaan Tuhan yang berharga. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Bimbing dan berkati kami Tuhan, untuk kami dapat memperlakukan sesama kami dengan baik dan benar, bahwa mereka sama-sama adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kami belajar menghargai mereka. Kami belajar untuk peduli dengan mereka. Tuhan tolong dan berkati kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami, ampuni para pemimpin kami, ampuni kehidupan kami. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian, tolong dan berkati mereka Tuhan. Dan berkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, fungsionaris Majelis Sinode, bahkan unit-unit misioner, Tuhan menolong dan memampukan mereka. Gereja-gereja GPIB yang ada di kota, di desa, bahkan di pos-pos pelayanan dan kesaksian, mampukan kami Tuhan untuk tetap semangat melayani Tuhan, memperlengkapi diri kami di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan bagi kami. Rekan-rekan pendeta, diaken, penatua, pengurus pelayan ke-6 Pelkat, Tuhan menolong, memampukan mereka dalam pelayanan yang mereka lakukan. Mereka memberi diri yang terbaik. Kami menyerahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan pelayanan kami, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.